Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12 IPS SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, di mana di pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Yang kita bahas salah satunya diantaranya yaitu tentang apa sih pengertian akuntansi. Baik, kita akan review sedikit sebelum pembahasan berikutnya, di mana pengertian akuntansi adalah seni mencatat, mengidentifikasikan, mengelompokkan semua transaksi ekonomi di dalam suatu perusahaan dalam bentuk sebuah laporan. Kemudian laporan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Nah, baik, kita langsung saja ke materi berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, di mana kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kali ini ada 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Dengan tujuan pembelajaran hanya 2 saja, yaitu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, menganalisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. 2 poin ini yang akan kita bahas dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengerti. Baik, kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas secara pelan-pelan ya. Untuk pembahasan poin-poin intinya, ada yang pertama yaitu kita akan bahas arti dan konsep persamaan dasar akuntansi atau saya singkat menjadi PDA. Kemudian yang kedua yaitu transaksi yang mempengaruhi naik dan turunnya modal. Yang ketiga yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir yaitu bagaimana menganalisis transaksinya ke dalam sebuah tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, kita akan mulai saja poin yang pertama. Bagaimana arti dari PDA, atau kita bisa biar lebih simpel kita bisa menyebutnya yaitu pedas. Bukan cabai, tapi ini adalah persamaan dasar akuntansi ya. Apa itu pedas atau persamaan dasar akuntansi? Yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara harta dengan sumbernya. Apa itu sumbernya? Sumbernya itu bisa berupa utang dan modal. Nah, itu adalah pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Jadi, hubungan yang menunjukkan antara hartanya itu sumbernya dari mana nih? Ada 2, antara hutangkah atau modal. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana konsep pedas ini? Saya jadi keinget cabai jadinya. Jadi konsep pedas ini ada beberapa konsep, tapi intinya sama. Yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi ini atau pedas ini yaitu harta sama dengan utang plus modal, atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal, di mana utang itu nama lainnya bisa disebut juga kewajiban. Jadi ini sama saja gitu. Lalu istilah lainnya, aset. Harta itu bisa disebut juga aset. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tadi utang juga bisa disebut liabilitas. Kemudian modal juga bisa disebut ekuitas. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Bentuk selanjutnya, kalau dalam bahasa Inggris itu harta atau aset itu berarti S-nya double. Aset sama dengan liability kalau dalam bahasa Inggris ditambah equity atau modal sama. Nah, itu adalah 4 konsep persamaan dasar akuntansi yang sebenarnya sama-sama saja seperti itu. Terserah kalian mau memakai istilah yang mana, tapi biasanya saya menyebutkan harta sama dengan utang plus modal. Nah, pada intinya persamaan dasar akuntansi itu yang lebih mudah
rumusnya. Rumusnya bisa seperti ini. Harta sama dengan utang plus modal. Tapi jika ada istilah-istilah yang lain yang tadi kita sudah sebutkan, maka itu juga diperbolehkan. Tergantung istilah mana yang dikeluarkan. Tapi yang paling mudah memang yang biasanya dipakai adalah harta sama dengan utang plus modal. Baik, selanjutnya bagaimana atau apa sih harta itu, aset itu? Coba kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Harta, aset. Kita lihat orang tua kita. Karena kalian itu masih pelajar, kita masuk ke contoh orang tua. Orang tua kalian kira-kira memiliki harta apa saja? Boleh dipikirkan? Ya, benar. Ada uang, bisa juga punya rumah. Kemudian orang tua kalian punya motor, atau lemari di rumah ada beserta baju, celana, dan perangkat lainnya, atau ada mobil. Semua yang ada di dalam sini yang kita sebutkan tadi, ada uang, ada rumah, kemudian motor, lemari dan bajunya, kemudian mobil. Ini semua dinamakan dengan aset atau harta. Pokoknya semua yang dimiliki oleh orang tua kita atau oleh kita itu adalah harta namanya, harta kita. Jadi harta itu bukan saja uang, tetapi semua benda maupun uang yang kita punya, yang kita pakai, yang kita miliki. Begitu. Nah, lalu apa itu utang? Utang itu pasti kalian tahu sebenarnya utang itu apa kan? Utang itu adalah bagaimana kita meminjam ke orang, maka itu adalah utang. Atau utang itu adalah pinjaman. Nah, utang itu adalah pinjaman. Kemudian, sedangkan modal adalah sesuatu yang kita miliki sendiri. Baik itu berupa tunai maupun benda. Jadi apapun yang kita miliki sendiri kepemilikannya, maka itu dinamakan dengan modal. Nah, itu kita sudah membahas tentang berarti harta sudah, utang sudah, modal sudah. Nah, selanjutnya adalah kita analogikan bagaimana nih jika kita memiliki perusahaan posisinya. Tadi kita contoh di kehidupan sehari-hari ya. Punya orang tua kita karena kalian masih SMA, jadi harta yang kalian punya adalah milik orang tua. Jadi kita contohnya ke orang tua, kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana jika kita nih mempunyai, berandai-andai saja, mempunyai perusahaan. Ketika kita mau mendirikan sebuah perusahaan, maka kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan? Bisa tentu yang pertama adalah uang. Bisa juga peralatan, betul? Kemudian gedung, pasti. Dan lain-lain. Semua yang ada di sini itu adalah yang dibutuhkan atau dipakai untuk membangun perusahaan yang kita mau bangun tadi. Maka, apapun yang dimiliki oleh perusahaan atau yang dipakai oleh perusahaan itu dinamakan dengan harta atau aset. Paham? Nah, maka jangan pernah menganggap bahwa harta itu adalah uang saja, tapi harta itu adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa uang tunai maupun bangunan, benda-benda lainnya yang ada di dalam perusahaan atau yang dimiliki oleh perusahaan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah si harta ini dia bersumber dari mana? Dia memiliki dua sumber. Ada dari hutang, kemudian ada juga sumbernya berasal dari didapatkan dari modal sendiri. Nah, ketika kita membangun sebuah perusahaan, maka otomatis kalau kita punya uang sendiri, maka berarti harta perusahaan kita itu berasal dari modal. Ternyata kita menambah modalnya itu dengan hutang, maka harta kita berasal dari hutang dan modal. Nah, karena seperti ini, harta itu bisa berasal dari utang dan modal, maka dapat disimpulkan persamaan dasar akuntansinya atau PEDAS-nya, konsepnya yaitu
harta sama dengan utang plus modal. Atau simpelnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Begitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya, teman-teman semuanya bisa memahami semuanya. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika kita menentukan tadi harta sama dengan utang plus modal, ada istilah lain yang sering muncul dalam bahasa akuntansi, di mana harta itu selain disebut aset, kemudian dia juga disebut aktiva. Itu adalah bahasa akuntansi yang sering muncul. Kemudian di sebelahnya tadi utang plus modal, keduanya jika digabungkan maka itu dinamakan pasifa. Seperti itu. Jadi kita bisa garis bawah ini. Bisa juga dikatakan persamaan dasar akuntansi itu memiliki rumus harta sama dengan utang plus modal, atau harta itu bisa dikatakan aktiva, kemudian utang plus modal bisa dikatakan pasifa. Nah, aktiva dan pasifa ini seringkali dikatakan ini adalah sebelah kiri yang pasifa, sedangkan yang aktiva ini adalah kanan. Yang kanan adalah aktiva, kemudian yang kiri adalah pasifa. Nah, sehingga jadi rumus pedas, yaitu harta sama dengan utang plus modal, atau aktiva sama dengan pasifa. Jadi sisi kanan aktiva, sisi kiri pasifa itu nilainya harus sama, seimbang atau balance. Begitu ya. Nah, lalu kita masuk ke aktiva. Pembahasan aktiva ini sebenarnya memiliki banyak anak-anaknya atau akun-akunnya, cabang-cabangnya, dimana nanti akan muncul di contoh-contoh latihan di persamaan dasar akuntansi atau di pedas. Nah, kita akan bahas dulu aktiva itu apa saja. Aktiva itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu adalah semua peralatan atau harta yang habis sekali pakai. Jadi langsung habis, kurang dari 1 tahun, atau bisa sekali langsung habis. Apa saja harta lancar itu? Ada kas. Kas itu berarti uang tunai. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan bisa buku, kemudian pulpen, dan lain sebagainya yang sekali pakai habis. Kemudian yang ketiga ada piutang. Nah, bedakan antara utang dengan piutang. Kalau hutang, kita pinjam ke orang, maka kita punya utang ke orang. Jika piutang, maka piutang berbeda. Piutang itu adalah kita meminjamkan uang ke orang. Ya. Maka kita menganggap itu namanya adalah bisa disebut piutang. Oke? Piutang itu kita meminjamkan uang ke orang lain, maka itu namanya piutang. Nah, dan lain-lain masih banyak. Kemudian yang kedua ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu kebalikan dari aktiva lancar. Artinya dia adalah harta yang tidak habis sekali pakai, jadi bisa digunakan berulang-ulang atau tahan lama. Apa contohnya? Contohnya yaitu ada tanah. Tanah tahan lama gak? Tahan lama. Kemudian ada gedung perusahaan, tahan lama tetap. Kemudian ada peralatan. Apa bedanya peralatan dengan perlengkapan? Bedanya di pemakaiannya, pemakaian durasi lamanya itu. Kalau peralatan itu bisa seperti mobil, kemudian mesin, itu bisa peralatan. Tapi ada juga di buku yang lain, mobil sama mesin itu dia memiliki namanya tersendiri. Kalau mobil ditulisnya. Nah, seperti itu. Intinya peralatan itu yang tidak habis sekali pakai atau tahan lama. Dan lain-lain. Aktiva yang ketiga yaitu aktiva tidak berwujud atau dia tidak kasat mata. Tidak kelihatan lah fisiknya.
Apa itu contohnya? Akunnya yaitu ada merek. Merek, misalnya merek air minum, Aqua, itu merek. Dia memiliki fungsi manfaat buat perusahaan. Kalau mereknya bagus, maka dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian apalagi? Ada hak paten. Misalnya sekarang lagi COVID. Kemudian ada penemu obatnya, obat COVID. Obat COVID-nya kemudian ditemukan oleh seseorang bernama Roni. Maka Roni itu boleh berhak mempatenkan formula obat COVID tersebut. Nah, dia akan mendapatkan hasil pendapatan dari penjualan obat tersebut. Kemudian selanjutnya ada copyright. Itu adalah hak kepemilikan seseorang untuk menyalin atau memperbanyak. Nah, itu adalah aktiva tidak berwujud. Jadi kalau misalkan YouTuber nih, kalau misalkan mengcover tidak mencantumkan sumber aslinya, maka dia bisa dikenakan sanksi. Makanya YouTuber itu ketika mengcover sesuatu atau memasukkan musik yang ada copyrightnya, maka si pemilik copyrightnya dia akan atau berhak mendapatkan sebagian penghasilan dari hasil YouTube tadi, gitu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pengaruh transaksinya terhadap modal? Transaksi yang mempengaruhi naik turunnya modal ada 4 kurang lebih yang mempengaruhi naik turunnya modal. Ada diantaranya yaitu ada investasi. Investasi itu dia akan menambah modal. Kemudian penerimaan pendapatan, maka dia menambah modal atau menaikkan modal. Kemudian ini juga investasi menaikkan modal. Kemudian ada prive. Apa itu prive? Prive itu adalah pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Nah, jika perusahaan melakukan prive, pemilik melakukan pengambilan pribadi, keperluan pribadi, maka dia akan menurunkan atau mengurangi modal. Dan yang terakhir ada pembayaran beban. Dia sama, namanya bayar, maka keluar uang. Maka dia juga akan menurunkan modal atau mengurangi modal. Itu adalah transaksi-transaksi di dalam modal. Nah, yang terakhir, ini bagaimana sih bentuk persamaan dasar akuntansinya atau bentuk pedasnya ini? Nah, ini adalah bentuk tabel persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Jadi ini tabelnya di mana ada judul, kemudian ada tanggal, ada kolom aktiva dan kolom pasiva. Di mana aktiva itu yang muncul tergantung di dalam soal. Jika di dalam soal muncul kas, maka cantumkan di sini kas. Jika di dalam soal muncul transaksi perlengkapan, maka otomatis kamu menuliskan di sini lanjutkan perlengkapan dan seterusnya, tergantung soal yang muncul. Kemudian sisi kirinya ada pasiva. Pasiva itu ada utang dan modal. Kemudian ada tambahan keterangan, itu diisi jika ada transaksi yang 4 tadi yang mempengaruhi naik turunnya modal. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Saya Ustazah Tasfi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.